Saat tangan besar Lin Nan yang kosong menyentuh penghalang pelindung botol giok, sepertinya tangan itu tertarik tak terkendali ke penghalang, seolah-olah tangan kanan Lin Nan secara paksa tersedot ke penghalang. Yang lebih aneh lagi adalah ekspresi Lin Nan sepertinya langsung jatuh ke dalam kondisi pikiran yang sangat mengejutkannya. Berdengung, dengungan-dengungan, gelombang misterius, seperti gelombang air, menyebar dari penghalang di sepanjang tangan Lin Nan ke seluruh tubuhnya, membuat air berkilau. Rasanya seperti ada ribuan tikus yang berenang-renang di dalam tubuhnya. Wajahnya mulai terlihat gila, seperti perjuangan yang putus asa. Ini seperti perjuangan putus asa untuk melawan. Cek cek cek, pada saat ini, tekanan kilin menjadi semakin kuat, tetapi segel yang dibentuk oleh Lin Nan mulai retak dan runtuh setelah kehilangan kendali mental Lin Nan. Setelah bangun, Xie Changhe dan Kraibel tulang besi tiba-tiba menunjukkan ekspresi keterkejutan dan kemarahan yang ekstrim, dan memandang Lin Nan, yang tampaknya terkekang dan ditekan oleh penghalang pada saat ini. Aku benar-benar jatuh ke dalam perangkapmu. Otang pembawa sial, pergilah ke neraka. Sial, kamu akan mati. Xie Changhe dan Kraibel tulang belakang langsung menyerang Lin Nan, keduanya ingin membasmi Lin Nan dalam satu gerakan. Meskipun aura menakutkan mulai menyebar dari botol giok, mereka tidak ragu-ragu. Pertama, mereka tanpa sadar jatuh ke dalam perangkap Lin Nan, yang membuat mereka kehilangan muka. Kedua, bagaimana Lin Nan bisa mendapatkan keuntungan dari dua makhluk tertinggi yang telah bertarung lama? Meski situasinya saat ini sangat aneh. Khusus untuk Xie Changhe, bahkan tanpa 2 poin di atas, dia akan membasmi Lin Nan tanpa ragu selama ada kesempatan. Pada saat ini, Lin Nan sepertinya di penjara, yang tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaiknya. Saat kamu sakit, aku akan membasmimu. Xie Changhe tahu betul bahwa setelah hari ini, mustahil membasmi Lin Nan di masa depan. Bakat Lin Nan begitu menakutkan sehingga dia tidak percaya diri sama sekali bahwa dia bisa tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan. Mantan Dewa Pembasmi nomor 1 di 9 alam kini tak lebih dari seekor naga tersembunyi di dalam jurang. Jika bukan karena Dewi Miaoyi di dalam hatinya yang tidak bisa melepaskannya apapun yang terjadi, dia tidak akan mau memusuhi Lin Nan. Mantan Dewa Pembasmi nomor 1 di 9 wilayah sekarang tidak lebih dari seekor naga tersembunyi di dalam jurang. Begitu dia tumbuh dewasa, atau pulih, dia tidak lagi menjadi eksistensi menakutkan yang dapat dia provokasi. Tertawa, ledakan, Xie Changhe mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan cahaya pedang yang ganas merobek kehampaan terlebih dahulu, langsung mengenai punggung Lin Nan. Pada saat ini, banyak orang menatap Lin Nan, gemetar, dan berseru dalam hati mereka. Mereka sangat kasihan pada Lin Nan. Dia dikenal sebagai pembasmi nomor 1 di 9 wilayah, pemuda di benua Shenwu dari yang maha tinggi, yang lolos dari kutukan kematian yang tidak bisa dijelaskan di dunia Hades. Akankah dia mati di tangan orang kecil, seperti Xie Changhe dan Kraibel tulang besi pada akhirnya? Dan dia melakukannya dengan cara yang tercela dan tidak tahu malu. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada Lin Nan. Pada saat kritis ini, di tubuh Lin Nan, aura seperti air yang menyebar dari batasan pelindung botol giok tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih terang, langsung menghilangkan sebagian besar kekuatan cahaya pedang Xie Changhe yang menakutkan. Tapi Xie Changhe bagaimanapun juga adalah salah satu pemimpin muda dari Raja Suci tingkat kelima. Meskipun sebagian besar kekuatannya telah dihilangkan, dia masih menusuk hati Lin Nan. Cahaya pedang menembus jantung dan mengeluarkan panah berdarah. Sayang sekali, banyak orang melihat kejadian ini benar-benar terjadi dan sekali lagi merasa kasihan pada Lin Nan. Di saat yang sama, ia juga memperoleh pemahaman baru tentang Xie Changhe, seorang pemuda dengan reputasi sebagai pemuda yang lembut dan anggun di Kunyu Wonderland. Kejam, bagaimanapun, Lin Nan sekarang menjadi murid magang Kunyu Fairyland. Begitu dia besar nanti, itu pasti akan menjadi hal yang baik untuk Kunyu Fairyland. Namun Xie Changhe tidak menahan diri sama sekali dan langsung mengambil nyawanya. Terlebih lagi, dia, Raja Suci yang agung di surga kelima, masih memanfaatkan bahaya orang lain. Namun, cakar hitam raksasa Kraibel tulang besi kemudian menyerang dengan keras, tapi bahkan sebelum mereka bisa menyentuh Lin Nan, cakar itu tiba-tiba berubah. Esensi hati dan darah Lin Nan muncrat, langsung ke penghalang botol giok, dan Lin Nan sendiri juga langsung ditelan oleh botol giok. Hihihi, apa, tidak, lari, segera, para prajurit dan makhluk roh yang hadir semuanya ketakutan, dan mereka dengan kasar mengumpulkan kekuatan mereka dan bergegas keluar. Tidak ada yang menyangka bahwa saat setelah Lin Nan ditelan, aura menakutkan yang awalnya memenuhi udara akan langsung berubah menjadi kekuatan melahap yang mengerikan seperti gunung berapi yang meletus. Mereka begitu ngeri saat menyaksikan tubuh Lin Nan dilahap, di mana mereka berani berhenti. Jenis ketakutan yang muncul dari lubuk jiwa hampir membuat banyak pejuang dan makhluk spiritual kencing ketakutan. Bagaimana bisa? Apa yang sedang terjadi? Lin Nan,
yang kuat dan dapat membingungkan dan menekan dua penguasa tertinggi dengan ilusi jalur jiwa, benar-benar dipenjara dan tidak dapat melarikan diri. Terlebih lagi, mayat yang jelas tidak dapat bertahan hidup setelah ditusuk jantungnya oleh tubuh Xie Changhe pedang semuanya tertelan. Ini sungguh aneh dan menakutkan. Namun, di saat berikutnya, semua prajurit dan makhluk roh, termasuk Xie Changhe yang dengan cepat mundur, tiba-tiba dikejutkan oleh bahasa yang tidak dapat mereka gambarkan apa yang mereka rasakan, atau bahkan belum pernah mereka dengar sebelumnya, tiba-tiba muncul di kehampaan. Namun mereka langsung memahami maknanya, dan mereka semua berhenti karena dikejutkan oleh suara komunikasi jiwa. Ranah rahasia percobaan terbuka. Dunia percobaan rahasia terbuka. Mengapa dihidupkan? Mungkinkah, botol giok ajaib itu adalah kunci untuk membuka dunia percobaan rahasia, atau pintu masuknya? Pada saat ini, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut dan kebingungan. Meskipun makam Kirin telah dibuka berkali-kali, namun batasan kondisi masuk dan jaraknya sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang dapat berpartisipasi di dalamnya 2 kali atau lebih. Oleh karena itu, pemahaman tentang makam Kirin terbatas pada pengalaman generasi sebelumnya, dan banyak lagi di antaranya adalah setidaknya terdapat beberapa perubahan dan perbedaan, setidaknya cara membuka ranah rahasia uji coba kali ini belum pernah muncul dalam informasi yang mereka ketahui. Xie Changhe dan yang lainnya segera kembali. Di dunia percobaan rahasia, semua orang tahu bahayanya dan harapannya tipis, tetapi para pejuang dan makhluk spiritual yang relatif paling lemah tidak akan menyerah. Bahkan jika hanya ada secercah harapan, begitu mereka berhasil, mereka akan mampu melayang ke langit dan berdiri di puncak benua Shenwu. Setidaknya mereka tidak bisa lulus penilaian alam rahasia. Menurut pengalaman masa lalu, selama mereka tidak mati, mereka bisa memperoleh peningkatan dan manfaat yang besar. Bukan begitu. Ternyata, ini benar-benar botol giok ini. Ketika lokasi botol giok sebelumnya muncul di depan semua orang lagi, yang mengejutkan mereka adalah bahwa pintu masuk ke apa yang disebut dunia percobaan rahasia ternyata adalah botol giok yang ukurannya telah membesar 100 kali lipat, tetapi topeng pelindungnya tidak ada di sana. Kekuatan melahap yang samar tidak lagi segila dan menakutkan seperti saat pertama kali dibuka, tetapi ketika semua orang melihat melalui mulut botol yang telah dibalik dan menghadap semua orang, mereka seolah melihat dunia di mana waktu dan ruang berpotongan. Alam rahasia percobaan. 4 kata emas tergantung di atas botol giok, rumit dan kuno seperti rune. Meskipun tidak ada yang mengenalinya, mereka dapat memahami sekilas bahwa ini adalah 4 kata dari alam percobaan rahasia, seperti kata-kata yang bergema jauh di dalam jiwa, suaranya penuh misteri dan kesucian. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan dunia percobaan rahasia sedini ini di makam Kilin. Ini sepertinya sangat tidak normal. Aneh sekali. Mungkinkah palsu atau jebakan? Bagaimana mungkin? Alam rahasia percobaan adalah alam rahasia percobaan. Ini adalah pengaturan dari awal. Binatang Kilin tidak akan menipu kita dengan yang palsu, jadi itu tidak masuk akal. Apa-apaan ini? Masih terlalu dini, tapi bukankah ini tujuan kita? Ayo masuk dan mencoba. Mungkin kesempatan luar biasa ini akan menjadi milikku. Hahaha. Ini aku, bukan kamu. Hahaha. Ayo pergi. Hihihi. Sekelompok sosok bergegas ke tirai tipis di mulut botol setelah ragu dan ragu sejenak. Wow, namun, semua orang terkejut saat mereka masuk. Tampaknya seperti dunia penuh warna lainnya dari luar, tetapi ketika Anda masuk, Anda akan berada dalam pusaran air dalam berwarna kuning bumi yang tak ada habisnya. Ada air kuning mengepul tepat di depan mata Anda. Itu bahkan lebih buruk daripada air sungai kuning di bumi. Penglihatannya terhalang sepenuhnya, dan dia tersedot ke dalam pusaran air dalam sekejap, benar-benar kehilangan kendali atas dirinya. Terlebih lagi, para prajurit yang masuk pada saat yang sama tidak dapat merasakan kehadiran lawannya dalam sekejap. Yang lebih menakutkan lagi adalah mereka menyadari bahwa tubuh dan jiwa mereka sepertinya langsung kembali ke keadaan fana yang paling biasa, persepsi mereka lenyap, dan kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, dan semua kemampuan prajurit lainnya lenyap. Mereka tidak dapat melawan sama sekali, dan tanpa sadar ditelan dan diikat oleh pusaran air besar, berputar dan tenggelam, tenggelam, dan tenggelam lagi. Kecepatannya semakin cepat. Meskipun baik tubuh maupun jiwa tidak mengalami kerusakan berarti, semua orang merasakan perasaan yang belum pernah muncul sejak mereka mulai berlatih dan memasuki alam 3 bunga tingkat paling rendah, mati lemas. Masuk akal bahwa bernapas tidak lagi sekadar bernapas dalam arti sederhana bagi pejuang setingkat mereka. Meski setiap orang masih terbiasa bernapas melalui mulut dan hidung, nyatanya semua orang bisa bernapas melalui pori-pori manapun di tubuhnya. Yang sebenarnya mereka lakukan hanyalah menelan energi spiritual langit dan bumi. Dalam situasi seperti ini, tidak akan ada yang namanya mati lemas, tapi sekarang. Bagaimana bisa? Sudah berakhir, aku akan mati. Beberapa saat kemudian,
banyak pejuang dan makhluk spiritual berada dalam bahaya mati lemas. Perasaan depresi dan panik semakin menyebar. Saat ini, Xie Changhe bahkan lebih terkejut dan ketakutan. Karena, aura tanda Lin Nan, yang tidak lagi bisa dia rasakan saat berada di luar, muncul lagi saat dia memasuki dunia percobaan rahasia, dan itu berada tepat di bawah mereka. Maksudnya itu apa? Lin Nan, yang hatinya tertusuk pedangnya, belum mati. Bagaimana ini mungkin? Berdengung, 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 berdengung. Hanya dalam beberapa menit, banyak prajurit yang koma karena mati lemas di pusaran air yang menakutkan. Pada saat tidak sadarkan diri, tubuh mereka bersinar dengan udara pekat, dan mereka langsung dikeluarkan ke dunia percobaan rahasia. Meskipun orang-orang kuat seperti Xie Changhe dan Kraibel tulang besi tampaknya telah menjadi manusia pada saat ini, mereka mengandalkan kemauan dan fisik yang kuat untuk bertahan. Tuan, King, tolong bantu Anda. Jauh di dalam pusaran air yang menakutkan, dua sosok berpelukan erat. Dengan kekuatan pusaran air yang tak tertahankan, mereka terus tenggelam, seolah tidak ada akhir. Salah satunya adalah Lin Nan. Sosok yang sangat anggun dan terbuka yang memeluk Lin Nan dengan erat, takut tersapu oleh pusaran air, adalah gadis naga kecil, King, yang sudah lama tidak keluar dari pikiran Lin Nan. Tidak apa-apa, kakak masih bisa bertahan. Halus dan anggun, indah dan anggun, bahkan melalui pakaiannya, Lin Nan dapat dengan jelas merasakan cahaya puncak tak terbatas dan pesona memikat dari gadis naga kecil ini yang dapat membuat orang mati hanya dengan suaranya. Dalam situasi seperti ini, jika tidak berada dalam pusaran air ini, seorang pria akan takut tidak mampu menahan godaan mimisan yang tak ada habisnya. Namun saat ini, Lin Nan yang hendak menderita luka bakar bagian dalam akibat mati lemas, tidak berniat mengalami keindahan tersebut. Saya melihat jantungnya yang tertusuk, meskipun belum sembuh saat ini, tidak ada lagi darah yang muncrat. Luka besar itu tertutup rapat, dan bersinar dengan fluktuasi kekuatan spiritual hijau dan vitalitas yang agung dan murni. Yang mengherankan, hal itu disebabkan oleh perlakuan Xiao Longnui. Pada saat ini, Lin Nan, seperti Xie Changhe dan lainnya, juga telah kehilangan semua kekuatannya dan menjadi orang yang paling biasa. Secara alami, dia tidak dapat menggunakan kekuatan Yuan Suci untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tapi Xiao Longnui King berbeda dari mereka, dia tidak terpengaruh sama sekali. Selain itu, dia belum menyelesaikan transformasinya. Begitu dia memasuki dunia percobaan rahasia ini, dia tidak bisa menunggu dan melompat keluar dari ruang pikiran Lin Nan dengan penuh semangat. Faktanya, alasan mengapa botol giok menelan Lin Nan sepenuhnya karena Xiao Longnui. Seperempat jam kemudian, dengungan. Semakin banyak pejuang dan makhluk spiritual yang melampaui batas ketahanan mereka, mengalami koma, dan dikeluarkan dari dunia percobaan rahasia satu demi satu. 2/4 jam kemudian, bahkan master tertinggi seperti Xie Changhe dan Kraibel berpunggung besi tidak dapat lagi bertahan seperti manusia, meskipun tubuh dan jiwa mereka kuat dan keinginan mereka lebih kuat, dalam keadaan tercekik, tidak peduli seberapa kuat keinginan mereka, mereka pada akhirnya tidak akan mampu bertahan lama, dan mereka mengalami koma satu demi satu. Pada saat ini, Lin Nan, yang pertama masuk, akhirnya mencapai batas yang tidak dapat lagi dia tanggung, tapi keinginan Lin Nan terlalu kuat. Masih belum bisa koma. Bahkan jika tubuhnya kehilangan semua vitalitasnya karena mati lemas, pancaran kesadarannya selalu tetap terjaga sepenuhnya. Tidak mungkin untuk muncul secara otomatis seperti orang lain. Setelah Jin Chan melarikan diri dari cangkangnya, dia terlahir kembali. Jiwanya akan jauh melampaui apa yang disebut sebagai pemuda tertinggi. Dalam hal ini, hampir pasti bahwa Lin Nan akan mampu melampaui asal mula jiwanya jika tubuhnya ambruk lagi, dan dalam jangka pendek hatinya tidak akan pernah hancur. Tuan, jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati. Kapan akhirnya? Uji coba dan penilaian ini terlalu menakutkan, bukan? Lin Nan tahu bahwa perkataan Xiao Longnui benar. Dia juga tahu bahwa tubuhnya telah mencapai batasnya dan tidak akan pernah bisa melanjutkan, tapi dia tidak mau menyerah. Nak Lin Nan, warisan Kirin ini telah membuat pilihan. Jika kamu melakukan ini, kamu mendekati kematian. Tiba-tiba, pengingat akan Ding Hai Shenzhen muncul di benak Lin Nan. Jelas sekali bahwa orang ini benar-benar tidak tahan lagi. Kamu punya pilihan. Saudara Bangzi, apakah kamu bercanda? Kamu tidak akan mengatakan bahwa pusaran air kuning ini adalah ujiannya, kan? Tentu saja tidak. Air dunia bawah ini hanyalah penyaringan awal. Menurutku, hanya satu orang di setiap pintu masuk yang bisa lulus penyaringan dan memasuki penilaian sebenarnya. Air dunia bawah. Satu orang. Lin Nan terkejut. Kenapa? Menurutmu ini hanya air biasa? Jika tidak terikat oleh kekuatan reinkarnasi di air dunia bawah, bagaimana kamu bisa kehilangan semua kemampuanmu dan menjadi manusia?
Sayang sekali tidak ada seorang pun di antara kalian yang mengenalinya. Sungguh konyol. Meskipun Anda mengetahuinya, Anda tidak dapat mengaktifkan senjata ajaib untuk membawanya, tetapi jika Anda minum beberapa teguk lagi sebelum pingsan dan memuntahkannya, itu adalah benda spiritual langka dari langit dan bumi. Aku pergi. Lin Nan langsung terkejut dengan kata-kata Ding Hai Shenzhen. Ini, air ini, yang seperti air berlumpur di Sungai Kuning, begitu mengagumkan sehingga bahkan saudara Bangzi, yang selalu memiliki pandangan tinggi, memujinya. Apakah itu berlebihan? Gudong. Tanpa ragu-ragu, Lin Nan, yang telah mencapai batas daya tahan tubuhnya, membuka mulutnya dan mulai minum banyak-banyak. Tidak mungkin. Pada saat ini, semua kemampuannya telah hilang, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual dan pikiran ilahi sama sekali. Seberapa banyak dia dapat melahapnya tergantung pada apakah paman dari Istana Peri mengambil inisiatif untuk membantunya. Hanya, pemilik. Ketika tangisan mempesona King bergema di benaknya, Lin Nan, yang sedang menelan air dari dunia bawah, tiba-tiba merasakan dua potongan lembut menempel di bibirnya. Dengan baik, Lin Nan tertegun sejenak, tetapi suara Ding Hai Shenzhen kemudian terdengar di benaknya. Dan di pintu masuk ini, orang yang memenangkan warisan Kirin jelas adalah King, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu tidak dapat menemukannya hanya dengan mengandalkan hukum magis, ditinggalkan oleh binatang Kirin. Dan Anda tidak dapat menemukannya. Bentuk akhir dari inkarnasi binatang ilahi King pasti akan menjadi pilihan pertama untuk warisan Kirin. Setidaknya, di pintu masuk ini, tidak ada yang bisa menandingi King. Apa? Aku belum menyelesaikan apa yang kukatakan. Ding Hai Shenzhen tiba-tiba menyadari bahwa Lin Nan telah langsung memutuskan hubungan mental dengannya dan berhenti mendengarkannya. Ini sungguh tidak masuk akal. Saya pribadi datang untuk membantu Anda menjawab pertanyaan Anda dan memberi Anda bimbingan. Sebelum saya selesai berbicara, Anda tidak mendengarkan. Ahem, tidak apa-apa. Dengan cara ini, anakmu mungkin bisa memasuki ujian dan penilaian yang sebenarnya. Meskipun dia hanya bisa dianggap sebagai rekan tanding King, dia juga seharusnya bisa mendapatkan hasil yang bagus. Ding Hai Shenzhen segera mengetahui bahwa alasan Lin Nan memutuskan komunikasi dengannya adalah karena Xiaolong Nu King berinisiatif untuk menciumnya. Dan dia mengarahkan satu-satunya sinar energi spiritualnya ke dalam mulut Lin Nan. Sebuah siklus terbentuk di antara keduanya, menyelamatkan Lin Nan dari batas mati lemas. Dan Lin Nan sendiri, setelah tertegun sejenak, dia melemparkan segala sesuatu ke belakangnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan, dan dia tidak pernah berpikir dia bisa menerimanya. Tetapi ketika itu benar-benar terjadi, dia tidak pernah menyangka bahwa jika ciuman ini ditempatkan di bumi, itu pasti akan menyaingi ciuman Susian. Luar biasa sekali, sangat memabukkan, ekstasi yang menghancurkan tulang. Itu membuat orang jadi bingung dan terobsesi, terjebak di dalamnya. Perasaan menyakitkan karena tercekik hingga vitalitas tubuh mulai terkuras dengan cepat, dan andalam terbakar dalam sekejap. Saat energi spiritual seperti nektar datang, ia menghilang tanpa bekas hanyalah ciuman nektar yang memabukkan setelah kemarau panjang. Bibir lembut, pintar, saat Xiaolong Nui King tiba-tiba menjadi panas dan memeluk erat tubuh anggun Lin Nan, perasaan itu seperti mata air manis yang mengalir ke setiap sel di tubuhnya, dan bahkan jiwanya. Nafas energi spiritual membuat keduanya tetap hidup. Kedua orang tersebut, yang sudah terhubung secara spiritual, keduanya merasakan keindahan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Jiwa dan tubuh mereka menantang batas atas emosi mereka, terus-menerus memengaruhi hati mereka. Pemandangan masa lalu yang tak terhitung jumlahnya secara alami muncul di benak mereka. Setiap gambar telah menjadi interpretasi dan integrasi dari dua sudut pandang Lin Nan dan King. Pertama kali kita bertemu, suara yang hanya bisa berkata oh begitu memesona, tubuh tanpa celah tersaji di depan mataku. Berkali-kali ketika Lin Nan berlatih dalam pengasingan, dia berinisiatif untuk meringkuk di samping Lin Nan, mengawasi dan menjaga dengan tenang. Ketika Lin Nan menghadapi bahaya hidup dan mati berulang kali, dia tidak memperhatikan biayanya dan tidak menyesal. Ketika Lin Nan akan mati karena kutukan kematian yang menghabiskan vitalitasnya, dia bahkan lebih rela menggunakan hidupnya sendiri untuk mempertahankan. Semua kenangan Lin Nan tentang King memiliki kelembutan dan keindahan yang tak terbatas. Tiba-tiba, Lin Nan sepertinya benar-benar memahami Susianda, yang selama ini dianggap sebagai pria galak. Akhirnya, dia mengambil inisiatif dan memeluk erat kelembutan tanpa tulang itu. Mata air kuning menghalangi pandangan orang-orang di dekatnya. Tidak ada yang bisa melihat kecantikan Xiaolong Nui yang tak terbatas dan kebahagiaan serta kegembiraan meluap di wajah cantiknya. Dia dengan lembut miaora yang benar-benar menghubungkannya dengan dia untuk pertama kalinya. Kikuk mengandalkan naluri untuk merasakan keindahan dan kebahagiaan di ujung lidah bersama sang master.
Lupa waktu. Lupakan rasa sakit karena mati lemas. Keduanya tenggelam dalam segala macam pesona dan keindahan yang tak terbatas, dan terus tenggelam. Tenggelam, fotografi. Apa yang Lin Nan dan Xiao Longnui tidak ketahui adalah setelah mereka tenggelam selama setengah jam, sebuah suara agung tiba-tiba terdengar di benak Lin Nan. Wow, air dunia bawah yang murni tiba-tiba mulai mengalir ke alis Lin Nan. Kamu memanfaatkan orang ini. Jangan katakan itu tidak mudah baginya. Berapa lama dan bulan apa kita harus menunggu? Lin Nan memiliki air ini dari dunia bawah. Dengan pemahamannya, dia dapat memahami cara hebat dalam kekuatan reinkarnasi dan menemukan cara yang paling cocok untuknya. Seharusnya tidak sulit, ini juga memberikan dasar yang lebih baik baginya untuk melompat keluar dari pesawat tingkat rendah ini. Itu benar, hanya saja bocah orang menyebalkan ini memiliki begitu banyak ikatan emosional. Apa menurutmu dia bisa melepaskannya setelah mengalami malapetaka hidup dan mati? Padahal, hanya saja bakatnya begitu kuat hingga dia bahkan bisa berhasil menipu dirinya sendiri. Hehe tidak pernah melupakan siapapun di dalam hatinya, yang terlihat dari saat dia melihat Miao Yi. Tao itu kejam tapi penuh kasih sayang. Kamu harus memahami bahwa jika dia tumbuh sepenuhnya sesuai harapan kita, hasil akhirnya mungkin masih sulit untuk lepas dari nasib masa lalunya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membimbingnya dengan baik di jalan yang dia jalani, ingin mengambil. Bantu dia daripada mempengaruhi jalannya. Hanya dengan cara inilah perubahan nyata bisa terjadi. Oh, mungkin. Dalam benak Lin Nan, dua roh senjata hebat itu diam-diam berkomunikasi. Jalur seni bela diri Lin Nan tampaknya berada di bawah kendali mereka sejak awal, tetapi kenyataannya itu benar-benar menyimpang dari lintasan yang mereka rencanakan. Alasannya sepenuhnya karena karakter Lin Nan yang tidak dipengaruhi oleh latihan pencaksilat atau kepentingan pencaksilat. Dia adalah siapa dia, yang berubah adalah tingkat kultivasinya, yang tidak berubah adalah hatinya yang polos. Sekalipun Ding Hai Shenzhen pernah sepenuhnya mengendalikannya, hal itu tidak dapat mempengaruhi asal mula jiwanya sedikitpun. Disinilah Ding Hai Shenzhen dan Istana Abadi Qiankun menjadi bingung. Hanya saja mereka tidak menyelidikinya. Faktanya, meskipun mereka memeriksanya secara mendalam, mereka tidak dapat menemukan alasannya. Cek, pelukan tanpa pamrih, sisa-sisa yang memabukkan, akhirnya berakhir di pusaran air dunia bawah yang menakutkan, dan suasana misterius yang tak berujung tiba-tiba menyelimuti mereka, seolah keindahan momen di antara mereka berdua telah menjelma menjadi keabadian. Bahkan keinginan Lin Nan yang sangat kuat pun tertidur lelap tanpa sepengetahuannya, dan kesadarannya langsung menghilang, menjadi kosong sesaat. Hal yang sama juga berlaku pada Xiao Longnui Qingqing. Pada saat yang sama, para pejuang dan makhluk spiritual yang dikenali oleh warisan kilin dari pintu masuk lain, seperti Xiao Longnui dan Lin Nan, semuanya mengalami situasi yang sama. Dan ini adalah awal resmi dari penilaian ranah rahasia percobaan. Lin Nan, bangun. Sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya, bau yang familiar begitu dekat hingga masuk ke hidungnya. Ketika dia bangun, dia tampak linglung, tampaknya perlahan-lahan mulai hilang. Saat dia perlahan membuka matanya, wajah anggun, cantik namun berlinang air mata muncul di hadapannya. Istri kecil, melihat wajah yang benar-benar mustahil ini, Lin Nan bergidik dan tiba-tiba terbangun sepenuhnya. Melihat sekeliling, hati Lin Nan tiba-tiba naik turun dengan sosok yang familiar dan mengharukan, kecuali menantu perempuannya, Ling Xueyan. Dengan bingung, matanya menatap setiap orang dengan hati-hati. Lolita yang dulunya kecil kini mampu membingungkan kecantikan terkenal di dunia, Murong Yuyan. Huo Ling seorang gadis murni dan galak yang mencintai tanpa penyesalan seperti ngengat api. Dewi Es dan Salju Meng Bingyun secara bertahap memasuki dunia Lin Nan karena saudara perempuannya Huo Ling dan tidak dapat lagi melepaskan diri. Dia tumbuh bersama Lin Nan sejak kecil, tetapi mereka adalah sepasang kekasih yang mencintai Lin Nan dan sama berbakatnya dengan Lin Nan. Baru setelah Lin Nan menghadapi ancaman kehidupan nyata, dia mengorbankan hidupnya untuk melindungi satu sama lain, dan batin aslinya Valkyrie terungkap. Ketika saya tidak dapat memasuki dunia kultivasi, saya seperti adik perempuan tetangga saya, Chen Wei. Mereka semua ada di sisinya. Setiap wajah cantik penuh kekhawatiran dan air mata. Lin Nan, kamu akhirnya bangun, baru bangun. Ekspresi Ling Xueyan dipenuhi dengan air mata yang belum mengering, dan air mata kebahagiaan kembali mengalir, dan dengan lembut, dengan lengannya yang lembut dan dengan hati yang penuh dan lembut, Lin Nan, yang terlihat sedikit lelah, mengangkat matanya dan bersandar pada pelukannya yang memabukkan. Kakak Nan, kamu membuat kami takut setengah mati, Murong Yuyan langsung naik ke sisi Lin Nan, meraih tangan besar Lin Nan, menyeka air matanya, dan tidak menyembunyikan perasaannya saat ini, itu membuat orang mencintai dan peduli pada mereka. Xiao Nanan, kamu berjanji pada Ling untuk kembali hidup-hidup,
jadi aku tahu kamu akan baik-baik saja, itu akan baik-baik saja. Jangan khawatir, selama hilangnya nyawa dapat dipertahankan, bahkan jika Ling mati, dia pasti akan menemukan cara untuk menghilangkan kutukan kematian. Huo Ling masih seperti nyala api, konyol dan imut, tapi dia memiliki kemiripan alami dengan Murong Yuyan. Lin Nan, aku dan adikku menyatu dengan es dan api. Kami pasti akan menemukan jalan. Karena karakter Meng Bingyun, meskipun hatinya penuh kelembutan, sulit baginya untuk mengatakan hal yang begitu lembut dan lembut, kata-kata manis. Sangat jarang bisa menatap Lin Nan seperti ini dan mengucapkan kata-kata seperti itu dengan nada seperti itu. Lin Nan, aku bilang aku tidak ingin bersaing denganmu lagi. Tapi jika aku tidak membandingkanmu, tiba-tiba aku merasa hidupku kehilangan maknanya. Aku masih ingin mengganggumu, kamu tidak bisa mati begitu saja. Lin Qian, mata manusia Valkyrie masih dingin saat ini, dan nada suaranya juga dingin, tapi apa yang dia katakan memiliki arti yang berbeda. Jika tidak, Lin Nan masih bisa mengerti bahwa gadis mesum ini kecanduan menyiksanya. Kakak senior, kakak muda ada di sini, kamu pasti akan menjadi lebih baik, kan? Chen Wei, seorang gadis tetangga, tidak mencolok di depan wajah menakjubkan gadis-gadis lain, tapi dia hanya berdiri di sana dengan tenang, tapi tidak ada seorang pun dapat sepenuhnya menutupinya. Dia seperti bunga putih kecil di pojok. Meski tidak berada di panggung di mana ratusan bunga bermekaran, orang akan merasakan kebaikan yang berbeda selama mereka melihatnya. Lin Nan menatap kosong dan mendengarkan dengan kosong. Kekuatan kutukan kematian yang familiar terjerat dalam tubuhnya. Dia benar-benar lemah saat ini. Menurut penilaiannya, kondisinya saat ini seharusnya sekitar 2 bulan setelah dikutuk oleh Dewa Kematian. Tapi yang mengejutkannya adalah hidupnya berjalan sangat lambat. Kalau terus begini, dia tidak akan bisa hidup bahkan selama 5 tahun, apalagi 1 tahun. Tapi saat ini, dia bingung. Terkejut dan bingung. Terkejut dalam kebingungan. Ketika dia sadar, dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia lihat di depannya. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba dan terlalu nyata. Sosok-sosok cantik dan sosok-sosok yang hilang membuatnya bernostalgia tanpa batas sebelum kematiannya, namun ia harus menyembunyikannya jauh di dalam hatinya, tidak ingin terlalu banyak berpikir, tidak ingin berubah menjadi penyesalan, dan mati dengan mata tertutup. Apakah dia menipu dirinya sendiri atau orang lain, atau apakah dia telah melihat hidup dan mati? Pada saat itu, segala sesuatu yang harus berakhir akan berakhir, dan segala sesuatu yang harus berakhir akan berakhir. Ini seperti evaluasi Ding Haisen terhadap dirinya. Dia sangat kuat dalam keterampilan berpura-pura dan sangat berbakat sehingga dia bahkan bisa menipu dirinya sendiri. Dan pada saat ini, ketika saya benar-benar melihat gadis-gadis itu lagi, kerinduan, nostalgia dan cinta mendalam yang tersembunyi jauh di lubuk hati saya seperti drum minyak yang menyala, meledak sepenuhnya dengan keras. Dia dikelilingi oleh perasaan lembut dan bahagia, begitu nyata sehingga setiap orang, setiap pandangan, setiap kata. Negara yang lembut. Untuk sesaat, Lin Nan ingin mabuk di sini selamanya. Mungkinkah dia bisa bahagia selamanya? Namun pengalaman lain yang sama nyatanya, pengalaman kematian, kehancuran, dan kelahiran kembali, membuatnya sadar bahwa kota Praja Lembut mungkin adalah makam pahlawan. Itu seperti kebahagiaan di kehidupan lain, meskipun semuanya sangat nyata, dan bahkan membuatnya merasa bahwa semua pengalaman di alam abadi seperti mimpi, tapi... Lin Nan, ada apa denganmu? Ling Xueyan memandang Lin Nan yang tidak mengucapkan sepatah kata pun dan tampak semakin bingung, lalu tiba-tiba dia berkata dengan cemas. Kakak Nan, jangan sedih. Kamu pasti bisa pulih ketika kutukan kematian dicabut. Saya baik-baik saja. Lin Nan melihat ekspresi khawatir dan cemas dari gadis-gadis itu dan akhirnya berbicara. Karena lemah, dia dengan lembut melepaskan diri dari lengan Ling Xueyan yang lembut dan nyaman, berdiri perlahan, matanya penuh emosi dan kengganan, lalu dia tertawa kecil dan berkata. Jika kalian semua benar-benar datang ke sisiku, itu akan sangat bagus. Lin Nan, kamu, apa yang kamu bicarakan? Apa yang sebenarnya terlintas di benakmu? Menantu perempuan kecil, aku akan kembali mencarimu. Saat aku kembali lagi, itu akan menjadi saat di mana kita tidak akan pernah terpisah. Lin Nan tiba-tiba berbalik dan menatap Ling Xueyan. Meskipun dia sangat lemah, sedikit aura mendominasi melintas di wajah bersudutnya saat ini. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai wajah Ling Xueyan dengan penuh keterkejutan dan keraguan. Pada saat yang sama, dia memegangi Murong Yuyan di sampingnya dengan satu tangan. Tapi dia melihat ke arah gadis-gadis itu. Jangan khawatir, meskipun kutukan kematian Hades kuat, itu tidak membasmi saudaraku. Aku masih hidup, dan aku hidup dengan baik. Kamu, tunggu saja aku. Xiao Nanan, kamu, apa yang kamu bicarakan, apa yang terjadi? Air mata mengalir dari mata Huo Ling
dan emosinya yang tulus dan berapi-api tertulis di wajahnya. Gadis bodoh. Lin Nan tersenyum tak berdaya, menggelengkan kepalanya sedikit, berjalan mendekat, dan memeluk erat sosok merah menyala yang anggun ini ke dalam pelukannya. Semua gadis merasakan sesuatu yang aneh pada Lin Nan. Lin Nan berjalan mendekat satu persatu, memeluk mereka erat-erat, dan dengan lembut menyeka air mata dari wajah para gadis. Senang sekali melihatmu seperti ini sekali. Begini, kekuatan kutukan kematian, aku bisa menghilangkan dan menyempurnakannya sedikit demi sedikit. Mata Lin Nan sedikit lembab. Dengan keindahan yang tidak ingin aku hancurkan, aku berbicara dengan lembut. Setelah mengalami hidup dan mati, ia mendapat pemahaman baru tentang kekuatan kutukan kematian Pluto. Saat ini, dia memang bisa mengandalkan pemahamannya tentang prinsip langit dan bumi, seperti yin dan yang, hidup dan mati, untuk menghilangkan kekuatan kutukan sedikit demi sedikit tubuh yang kelelahan dapat dipulihkan. Hal seperti Lin Nan yang tidak bersalah tidak akan terjadi sama sekali. Sayangnya, semua ini hanyalah ilusi, bahkan kamu pun ilusi. Suara Lin Nan dipenuhi dengan penyesalan, keengganan, dan nostalgia yang mendalam. Lin Qian dan yang lainnya tiba-tiba terdiam dan menatap Lin Nan dengan tatapan kosong. Semua orang sangat terkejut, dan mata mereka memandang Lin Nan menjadi lebih rumit. Mereka memang merasakan dengan jelas bahwa Lin Nan benar-benar dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk sepenuhnya memblokir erosi kutukan kematian di tubuhnya. Namun perkataan Lin Nan membuat mereka khawatir. Lin Nan, apa yang kamu bicarakan? Semuanya ilusi, termasuk kami. Kamu, ada apa denganmu? Ling Xueyan menangis cemas dan memegang erat bahu Lin Nan. Lalu aku melihat ekspresi kasihan di wajahnya sama sekali tidak palsu. Xueyan, siapa nama nenekmu? Lin Nan tiba-tiba menatap langsung ke arah Ling Xueyan dan bertanya. Itu adalah kalimat yang sangat sederhana dan langsung. Ling Xueyan seharusnya bisa menjawab pertanyaan itu hanya dengan membuka mulutnya, tapi... Ling Xueyan menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, mengerutkan kening dan berpikir, jelas tidak dapat memberikan jawaban bahkan setelah memutar otaknya. Xiao Yan, berapa banyak murid langsung yang dimiliki keluarga Murongmu di generasimu? Kakak Nan. Jawaban lain yang sederhana namun sama sulitnya untuk Murong Yuyan. Ling apa formula pemurnian ramuan yang kamu berikan kepada kami sebelum perang reinkarnasi 9 alam? Ini, Huo Ling juga tidak bisa menjawab. Bing Yun, berapa umurmu saat menerobos ke alam 3 bunga? Xiao Wei, bagaimana situasi Lin Xiaoli sekarang, di kondisi apa dia berada, dan mengapa dia tidak bisa memasuki dunia budidaya domain Xuan Yuan bersamamu? Kak, Lin Nan akhirnya berbicara tentang Lin Qian, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya tidak ada yang tidak dia ketahui tentang Lin Qian. Mereka telah tumbuh bersama sejak kecil, dan mereka tahu segalanya tentang musuh hidup dan mati perpisahan di tahun-tahun berikutnya, mereka masih mengetahui segalanya. Tidak ada rahasia yang tidak dia ketahui. Setelah jeda sebentar, Lin Nan berkata dengan berani berapa banyak tahi lalat yang kamu miliki di tubuhmu. Meskipun agak lucu bertanya pada Lin Qian, tidak ada gadis yang bisa tertawa saat ini. Pertanyaan Lin Nan adalah pertanyaan yang Lin Nan tidak tahu jawabannya. Namun bagi semua gadis, itu seharusnya merupakan pertanyaan yang sangat sederhana. Paling-paling, pertanyaan Lin Qian sulit untuk dijawab. Namun tidak satupun dari mereka yang bisa menjawab. Karena, semua keindahan yang Lin Nan tidak sanggup hancurkan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kerinduan yang ada di lubuk hatinya. Semuanya berasal dari dirinya sendiri. Hanya saja dalam penilaian warisan binatang kilin, binatang roh terkuat, dilakukan hampir dengan sempurna dan tanpa cacat apapun. Bahkan Lin Nan, jika dia tidak memiliki kemauan yang kuat, mungkin akan jatuh ke tanah lembut yang sangat indah ini dan tidak pernah bangun lagi. Terlebih lagi, pada saat ini, bahkan jika Lin Nan sudah mengetahui hasilnya, dia tidak tega menghancurkannya. Selamat tinggal, sayangku. Aku tahu kamu masih mengkhawatirkanku, dan aku memikirkanmu sepanjang waktu. Jangan khawatir, tidak lama lagi aku akan kembali ke alam Xuan Yuan dan bertemu denganmu lagi kapan, tunggu aku. Saat Lin Nan berbicara, dia perlahan menutup matanya. Saat dia membukanya lagi, matanya yang gelap berubah menjadi cahaya keemasan yang cemerlang. Pada saat ini, dia tampak menjelma menjadi dewa, dengan mata tajam yang menembus semua ilusi. Gemuruh, sosok anggun menghilang tepat di depan Lin Nan, dan kemudian seluruh ruangan mulai runtuh seperti cermin, sekuntum bunga di dalam air, dan bulan di dalam air. Selamat tinggal, Lin Nan menghela nafas dalam hatinya dan memaksakan keterikatan yang masih ada. Kesadaran sejati, pada saat ini, kembali ke lautan kesadaran. Ilusi kembali ke kenyataan, panggilan. Setelah menarik napas panjang, Lin Nan menenangkan pergulatan batinnya. Ilusi yang sangat kuat, pada saat ini,
Pusaran air yang dibentuk oleh air yang mengepul dari dunia bawah telah menghilang, dan Lin Nan berdiri di ruang bola yang independen. Dinding batu di sekitarnya diukir dengan tanda kuno dan misterius yang tak ada habisnya. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, ia masih memancarkan nafas tanda dao yang kuat, berjalan tanpa henti dan tanpa akhir, menyerap kekuatan spiritual agung dari dunia dengan sendirinya, dan denyut nadi yang jernih sepertinya telah melahirkan nafas kehidupan. Pola matahari, bulan dan bintang terukir di dinding atas. Bintang-bintang padat tersebar di seluruh dinding batu di sekitarnya. Hanya dengan tatapan, Lin Nan merasa seolah-olah pikirannya telah memasuki langit berbintang yang luas, membuat ruang yang tampaknya kecil ini memberinya perasaan dunia kecil yang mandiri. Dan inti dari dunia kecil ini, gadis naga kecil King King diam-diam melayang di udara. Sama seperti vas batu giok sebelum masuk, cahaya putih susu mengangkat sosoknya yang memikat seperti batu giok gemuk kambing, terbungkus lapisan cahaya transparan, berbaring dengan tenang seperti dewi yang sedang tidur. Diiringi gelombang cahaya samar warna-warni, membentuk gambar yang indah. Jika dilihat lebih dekat, bulu matanya yang panjang bergetar dari waktu ke waktu, alisnya yang tipis dan panjang seperti daun willow terentang, dan sudut mulut serta bibirnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan keindahan. Tidak ada keraguan bahwa kondisinya saat ini benar-benar tenggelam dalam kondisi di mana Lin Nan baru saja melompatinya. Kota Praja yang lembut, makam pahlawan. Lin Nan melangkah maju. Matanya dalam, dan mata emasnya yang menyala-nyala bersinar dengan cahaya ilahi. Ini seperti mencoba menembus penghalang transparan itu. Menelan asal-usul kehidupan dan jiwa, itu mengembun menjadi ilusi terindah di dunia. Itu membuat orang jatuh jauh ke dalamnya, sekalipun mereka tahu itu ilusi, mereka rela tenggelam ke dalam ilusi terindah dan terdalam, kecantikan sejati jauh di lubuk hati mereka. Gunakan kata-kata yang paling bisa menyentuh hatimu. Kecantikan yang paling lembut memberi Anda kepuasan terbesar jauh di lubuk hati Anda, yang membuat Anda tidak bisa melepaskan diri, atau bahkan tidak mau melepaskan diri. Lin Nan bergumam pada dirinya sendiri dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Karena kamu tidak ingin bangun, maka aku akan membantumu bangun. Akhirnya, kami sampai di depan penghalang transparan yang menjaga atau memenjarakan Xiao Longnui Qingqing. Tanpa ragu, Lin Nan langsung mengambil tindakan. Berdengung, hihihi. Saat tangan Lin Nan menyentuh penghalang transparan, aliran energi jiwa yang sangat kuat langsung membanjiri Lin Nan seperti badai jiwa. Benar saja, seperti yang dia duga, kekosongan mental singkat muncul lagi. Saat dia bangun lagi, sebuah pemandangan muncul di hadapannya yang membuatnya tergerak namun juga tercengang. Seorang Lin Nan duduk bersila. Seorang gadis terbuka tergeletak di tanah, memegang dagunya dengan tangan, bergoyang dengan kaki terhubung, dan hanya memandangi gadis terbuka Lin Nan yang sedang berlatih. Gadis ini secara alami adalah King King. Pada saat ini, wajahnya yang cantik, di antara alisnya, dan jauh di lubuk hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan termanis di dunia. Rasanya, mampu memandangnya dengan tenang hingga akhir zaman adalah hal terindah di hatinya. Ah, siapa kamu? Tiba-tiba, King King disela oleh kemunculan Lin Nan, menunjukkan ekspresi kaget, terkejut, dan bingung. Pada saat ini, di matanya, Lin Nan yang tiba-tiba muncul barusan bukanlah Lin Nan sama sekali, melainkan eksistensi yang menghancurkan semua kebaikannya. Gadis yang konyol. Mata Lin Nan lembut dan penuh cinta saat dia melihat orang-orang yang marah memelototinya, tidak menyadari sama sekali bahwa dia terbuka dan penuh masa muda. Apakah ini kebahagiaan yang kamu inginkan? Lin Nan menunjuk ke arah dirinya sendiri, yang masih duduk bersila berlatih, dan menatap langsung ke arah King King. Dia tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang diinginkan Xiao Longnui begitu sederhana. Namun, bahkan dengan kebahagiaan sederhana seperti itu, ketika dia bisa memberikannya padanya, seringkali, dia akan mendorongnya kembali ke ruang dalam pikirannya. Siapa kamu? King King memandang Lin Nan, dengan kebingungan dan sedikit kemarahan di wajahnya, dan melindungi dirinya di depan Lin Nan yang sedang duduk bersila. Sepertinya ilusi ini telah menjelekkan diriku yang sebenarnya di hadapanmu. Hehe, King King, kalau begitu saudaraku, aku akan menghancurkan kebahagiaan ilusimu dan memberimu kebahagiaan sejati. Berikan padaku hancurkan. Tertawa, cahaya tajam tiba-tiba muncul dari alis Lin Nan. Dalam sekejap, cahaya pedang terang terbentuk. Saat cahaya pedang terbentuk, seluruh ruang fantasi terguncang. Dalam sekejap, sepertinya ia menjadi penguasa ruang ini. Aura yang membuat mata gadis naga kecil itu melebar mengalir dari cahaya pedang. Itulah pemahaman terkuat Lin Nan tentang jalan hidup dan mati, misteri yin dan yang, nafas kematian, dan interpretasi terkuat tentang prinsip langit dan bumi. Pada saat ini, semuanya mekar di ruang ini dan muncul di depan King King. Bagaimana mungkin King King, yang mengikuti Lin Nan, tidak merasakannya? Ada sedikit kejernihan di matanya saat ini. Faktanya,
Tenggelamnya dia hanyalah kesediaannya sendiri untuk memasuki ilusi indah yang tak terhingga. Mengetahui itu jebakan, namun tetap saja melompat dengan bodohnya. Tapi pada saat ini, cahaya pedang kental Lin Nan dengan keras menyerang Lin Nan yang sedang duduk bersila. Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba membuka matanya. Namun, tidak ada penghindaran atau pemblokiran. Itu jelas merupakan bayangan kematian, tapi dia sepertinya melihat keindahan yang tak terbatas. Lin Nan, seorang pria mesum, sebenarnya menembus ruang ilusi yang dibentuk oleh binatang kilin dalam waktu singkat. Meskipun dia hanya mempercantik serangannya berdasarkan itu, dan membingungkan diri lain dalam pikiran King King, ini jauh lebih sederhana dan mudah, tetapi jika para pemimpin muda lainnya mengetahuinya, itu sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Tidak mau, King King masih berusaha menghentikan Lin Nan. Sangat disayangkan Lin Nan langsung menghancurkan Lin Nan dengan kejam. Dengan sekilas sosoknya, dia meraih tangan King King. Hal-hal ilusi, betapapun indahnya, akan hancur. Sekarang kamu sudah bangun, kenapa repot-repot tinggal? Yang ingin kuberikan padamu adalah kebahagiaan sejati. Hancurkan, ledakan, gemuruh. Di bawah kelainan Lin Nan, semua ilusi kehilangan keseimbangan dan runtuh. Tuan, saat kesadaran King King kembali ke bentuk aslinya, ada air mata di wajahnya, tetapi setelah hanya sesaat, dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Lin Nan. Pinggang Lin Nan, dan lengan gioknya melingkari leher Lin Nan, dan wajah cantiknya terkubur di bahu Lin Nan. Terima kasih, Guru, karena telah membantu saya melewati ujian ilusi pertama. Kakak Xie baik-baik saja, tapi, King King, bisakah kamu memakai pakaian dulu? Lin Nan ingin sekali menyemprotkan mimisan. Saat berada di pusaran mengerikan yang dibentuk oleh air dunia bawah, meskipun keduanya terjerat erat dan bahkan melakukan ciuman pertama yang paling indah dan memabukkan di antara mereka, mereka akhirnya berada di pusaran air yang menakutkan dan untuk menjaga pernapasan mereka tekanan krisis, dan sekarang. Lingkungan yang begitu nyaman dan nyaman, postur King King, sial. Siapa yang bisa memberitahu saya, apakah ada postur yang lebih menyenangkan dan erotis selain ini? Belum lagi Lin Nan adalah seorang perawan muda dan lugu, bahkan seorang lelaki tua berusia 70-an atau 80-an akan terstimulasi untuk mendapatkan kembali keunggulannya dan mimisan, bukan? Ah, kata-kata Lin Nan mengejutkan King King, seolah-olah dia baru menyadari bahwa dia telah terbuka bersama Lin Nan sejak dia keluar. Meskipun dia tidak keberatan dengan apa yang dilakukan Lin Nan padanya. Tapi ini terlalu memalukan. Mengapa kamu melupakannya? Mendesis. Wajah King King memerah karena malu, tapi dia melompat turun dari leher Lin Nan dan berputar dengan lembut, seperti peri menari. Saat dia berputar, lampu hijau menyinari lingkarannya sosoknya yang cembung dan cekung. Puncak batu giok yang menjulang tinggi, pinggang ramping, pinggul montok, payudara ramping. Ini bahkan lebih menarik. Maaf, Guru. King King masih dalam proses transformasi di Tianqi. Dia keluar secara tiba-tiba dan langsung ke pusaran air dunia bawah. Jadi, saya tidak menyangka, Guru, Don bukankah kamu menyukainya? Dengan baik, Ren Linan sangat pintar sehingga dia langsung terkejut dengan kata-kata Xiao Long Nuking. Ini, bagaimana aku harus menjawabnya? Anda harus berbicara dengan hati nurani Anda, bukan? Apakah Anda menyukainya, atau menyukainya? Jika itu adalah Lin Nan sebelumnya, dia memang akan sangat terjerat dalam dilema seperti itu, dan bolanya akan sangat menyakitkan sehingga dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tapi sekarang, saudaraku menyukainya. Aku hanya tidak suka kamu membiarkan orang lain melihatmu seperti ini. Bagaimanapun, kita sedang dalam ujian dan dapat bertemu orang lain kapan saja. King King, karena kamu telah menjadi manusia terhebat, maka kamu harus benar-benar mulai mempelajari pemikiran dan kebiasaan manusia, sehingga kamu benar-benar dapat berintegrasi ke dalam dunia manusia. Lin Nan merasa nyaman dan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Ya, saya menyukainya. Saya sangat menyukainya. Izinkan saya bertanya, apakah ada pria normal di dunia ini yang tidak menyukainya? Tapi pemandangan indah ini hanya bisa menjadi milik saya dan saudara lelaki saya. Bagaimana Anda bisa terbuka di tempat di mana Anda bisa bertemu orang lain kapan saja? Oh, ketika King King mendengar kata-kata Lin Nan, senyuman menawan muncul di wajah cantiknya, dan dia tersipu dan memeluk Lin Nan. Gadis King King ini benar-benar pandai berpura-pura menjadi konyol dan imut. Yah, dia memang tangan yang bagus. Aku khawatir gadis kecil ini telah sepenuhnya terbangun dari ingatan yang diwarisi dari binatang mitos King Long, haha. Namun, mungkin dia bukan tipe orang di dunia yang berpura-pura menjadi konyol dan imut. Menurutku dia lebih seperti dia bersedia menuruti cinta murni seperti ini dan menjadi gadis sederhana dan baik hati yang bisa memberikan segalanya untuk orang yang dia cintai. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tersesat di dalamnya ilusi tadi?
Bagaimana jika dia yakin Lin Nan akan menyelamatkannya dan sengaja tersesat? Bagaimanapun, Lin Nan sangat beruntung tanpa alasan. Sial, jika bukan karena kualifikasi dan pesawat kelahirannya, semuanya sampah. Itu saja, sekarang, aku mengakuinya. Hahaha, Bang Zi, akhirnya aku berhenti bersikap kasar, haha. Pada saat ini, apa yang Lin Nan dan King King tidak ketahui adalah bahwa di alam semesta Lin Nan, kedua dewa masih membicarakan mereka. Selamat telah lulus ujian kebahagiaan tanpa akhir, untuk kedua kalinya. Tiba-tiba, suara tua dan besar, seolah-olah datang dari kedalaman kehampaan yang tak berujung, tiba-tiba terdengar di sekitar King King dan Lin Nan. Itu masih merupakan bahasa yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, tapi mereka berdua bisa langsung memahaminya. Yang kedua, Lin Nan sedikit terkejut, dengan kemauannya yang kuat, dia tidak bertahan lama dalam ilusi yang disebut kebahagiaan tanpa akhir, dan tidak butuh waktu lama untuk menyelamatkan King King, tetapi masih ada seseorang yang melampaui King King. Yang terkuat memiliki tangannya yang kuat. Tampaknya bahkan keunggulan jalur jiwaku tidak sepenuhnya kuat, dan ini hanya di alam abadi. Bagaimana jika itu adalah Paviliun Xianling? Paviliun Xianling dikatakan mengumpulkan para jenius teratas di 9 alam, masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Melangkah ke sana hanya setengah langkah menuju bintang Shenwu. Memikirkan Paviliun Xianling, Lin Nan tidak bisa tidak membayangkan sosok cantik di benaknya. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Nan melihat penguji sebenarnya, King King. Dia sendiri tidak pernah dipilih sejak awal. Tapi dengan bantuan King King dia mengikuti persidangan. Tapi dia hanya bisa menjadi pendukung King King, dan dia tidak bisa mendapatkan informasi tentang banyak cobaan. Tuan, jangan bicara, cium aku. Dengan baik. Lin Nan tercengang. Apakah gadis ini lebih kecanduan berciuman daripada kakakku? Tidakkah kamu tahu bahwa gadis kecil seharusnya lebih pendiam? Tapi tanpa memberi Lin Nan terlalu banyak waktu untuk tertegun, King King berjinjit dan mencium bibir Lin Nan. Dan dia langsung menggunakan lidahnya yang halus dan memabukkan untuk membuka bibir dan gigi Lin Nanxiang, yang belum terbuka, dan semburan energi sejati tiba-tiba memasuki mulut Lin Nan. Dalam sekejap, ki kedua orang itu menjadi satu lagi. Wow, pada saat ini, di dunia yang tampak seperti dunia mandiri, matahari, bulan, dan bintang yang terukir di dinding batu tiba-tiba mengalami perubahan yang aneh dan misterius. Waktu berlalu cepat. Pada saat ini, matahari, bulan dan bintang tampak hidup, dan gerakan misterius muncul. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang tak ada habisnya menyembur keluar dari kehampaan, dan ribuan Tao berjadewa. Bola cahaya putih susu besar muncul tepat di inti tempat King King awalnya, mengumpulkan semua kekuatan spiritual dan prinsip Tao, dan mengalir langsung ke arah keduanya. Karena perpaduan energi, bola cahaya yang seharusnya diserap seluruhnya oleh King King malah menyelimuti mereka berdua dan dengan cepat menyatu ke dalam tubuh mereka. Lin Nan terkejut saat mengetahui bahwa jantungnya, yang terluka parah oleh wanita Jalang Xie Changhe itu, langsung pulih tanpa perlu dia menyembuhkannya sendiri. Terlebih lagi, untuk sesaat, dia merasa bahwa setiap sel di tubuhnya sepertinya telah dibaptis, dan perasaan lega yang tak terlukiskan menyebar, begitu indah hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bukankah Qilin ini adalah binatang dewa terkuat di jalur jiwa? Mengapa imbalan pada ujian percobaan pertama adalah melunakkan dan meningkatkan tubuh fisik? Lin Nan bingung. Yang lebih mengejutkan Lin Nan adalah bahwa prinsip tak berujung yang terkandung dalam bola cahaya tampaknya terintegrasi langsung ke dalam sel fisiknya, menjadi kemampuan atribut bawaannya tanpa perlu memahami dan meredamnya. Dia jelas merasakan bahwa pada saat ini, kekuatan fisiknya pasti meningkat lebih dari 20% dengan penambahan rune ini. Dan tingkat kultivasi jiwanya meningkat seiring dengan kekuatan tubuh fisiknya. Dalam sekejap, dia menerobos puncak Holy Lord tanpa peringatan apapun, dan akhirnya kembali ke puncak Holy King lagi. Tidak ada gerakan sama sekali. Semuanya akan jatuh pada tempatnya. Tepatnya saluran tersebut sudah lama selesai dibangun, namun airnya pernah mengering, dan kini air akhirnya naik kembali. Hahaha, Lin Nan sangat bersemangat saat ini ketika dia melihat hidup dan mati. Peningkatan semacam ini seharusnya tidak terlalu banyak. Jika Anda melakukannya 10 atau 8 kali, si Gothik akan dapat kembali ke keadaan sebelumnya. Jika Anda berlatih sendiri, tanpa waktu beberapa tahun dan sumber daya yang besar, sangatlah mustahil untuk mencapai kemajuan yang menakjubkan. Tapi sekarang, hanya mengalami ilusi kebahagiaan tanpa akhir, telah membuat Lin Nan mencapai peningkatan yang begitu besar. Hal ini membuat Lin Nan semakin bersemangat untuk memulai uji coba tingkat berikutnya dengan cepat. Pulihkan dan tingkatkan kekuatannya secepat mungkin, kembali ke domain Suanyuan secepat mungkin, dan kembali ke banyak orang yang peduli padanya. Ketika energi dan Tao dari bola cahaya sepenuhnya diserap oleh Lin Nan dan King King, sebuah gerbang cahaya yang mekar dengan cahaya putih terang perlahan muncul di intinya. Satu bunga,
Satu dunia, satu pintu, satu gua. Melalui pintu yang terang, Lin Nan sekali lagi samar-samar melihat dunia dengan warna berbintik-bintik. Sama seperti pertama kali Lin Nan ditelan botol giok. Apa yang menanti mereka di level berikutnya? Bahaya apa saja yang ada? Lin Nan dan King King tidak tahu, semuanya tidak diketahui, tetapi mereka tidak memiliki rasa takut sedikit pun, terutama gadis naga kecil King King, yang bersandar pada Lin Nan, wajah cantiknya dipenuhi dengan rasa manis dan kegembiraan. Berjalan, Lin Nan menarik King King dan hendak langsung masuk. Tunggu sebentar, guru, level kedua belum dimulai. Kebanyakan orang belum menyelesaikan tes penilaian ilusi kebahagiaan tanpa akhir. Hanya ketika mereka menyelesaikannya barulah kita bisa masuk. Berdengung. Apa? Rekor kebahagiaan tanpa akhir lainnya telah dipecahkan. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah planet kecil dan terbelakang seperti Shenwu Star. Tepat ketika Lin Nan dan King King baru saja keluar dari ilusi kebahagiaan tanpa akhir, 9 hari lagi, melintasi langit berbintang yang tak berujung, di planet biru yang luas, di sebuah istana yang sepertinya tergantung di kehampaan, seseorang berseru. Pada saat ini, di istana, sekelompok pria muda dan tampan serta wanita cantik berkumpul, masing-masing dari mereka melihat daftar peringkat percobaan di depan mereka dengan kaget. Jika Lin Nan dan para jenius tertinggi dari bintang bela diri Dewa Manusia melihat sekelompok pria tampan dan cantik ini, bahkan Lin Nan akan memiliki keinginan untuk membasmi mereka dengan sepotong tahu. Usia dan auranya jelas hampir sama, tetapi orang-orang terlemah yang hadir semuanya adalah Raja Suci Puncak, dan kebanyakan dari mereka adalah tuan muda di tingkat Santa Agung. Bagi Lin Nan dan yang lainnya, aura masing-masing seperti jurang maut atau lautan, tak terduga. Tempat pertama, Li Fugui, keluar dalam hitungan detik. Kita masih bisa memahami bahwa Juebi adalah binatang buas yang tidak memiliki emosi atau baru mulai mengembangkan kecerdasan spiritual. Tapi tempat kedua, King King, jelas terjebak dalam beberapa. Sungguh luar biasa bisa melompat keluar dari fantasi kebahagiaan yang diwujudkan dengan sempurna hanya dalam beberapa menit. Yah, bahkan murid kita yang berbakat dari Zantian Divine Art dapat menghitung hasil ini hanya dengan 2 tamparan. Gadis bernama King King ini tidak mudah. Ya, tapi ini baru tes pertama. Mari kita tunggu sampai semua tes selesai, kalau tidak maka tidak masuk akal. Itu benar, planet ini, bernama Bintang Suci Lautan Luas, mengatur ribuan planet. Termasuk benua Shenwu tempat Lin Nan dan lainnya berada, bintang Shenwu, juga berada dalam lingkup kendalinya. Planet, seperti halnya pejuang, juga memiliki tingkatan alam. Level paling bawah disebut fragmen bintang, yang bahkan tidak bisa disebut bintang. Biasanya ada banyak peninggalan warisan yang melayang di langit berbintang yang tak berujung dan ada sepenuhnya secara mandiri tatanan ruang dan waktu tidak sempurna, sehingga hanya bisa disebut pecahan. Yang kedua adalah level benua Shenwu, yang disebut bintang. Benua Shenwu adalah bintang Shenwu. Mereka yang dapat disebut bintang memiliki hukum langit, ruang, dan waktu yang lengkap, tetapi hukum surga tertinggi sangatlah biasa, dan energi spiritual langit dan bumi di dalamnya juga sangat biasa. Milik bidang yang lebih rendah. Di atas bintang, adalah bintang roh. Di atas bintang spiritual adalah bintang suci. Just the Spirit Star adalah raksasa yang menakutkan bagi bintang Shenwu, apalagi bintang suci. Tak seorang pun di 9 alam bela diri ilahi yang tahu bahwa apa yang disebut makam kilin sebenarnya adalah tempat warisan yang dikendalikan oleh sekte kuat Istana Ilahi Zantian di bintang suci laut luas yang bahkan tidak dapat mereka sembah. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, Istana Zantian sebenarnya telah menjadi sebuah eksistensi yang menyeleksi dan memimpin murid-murid berbakat dari alam tingkat rendah. Tampaknya tidak hanya di bintang Shenwu, tetapi juga di banyak bintang. Hanya saja tidak ada seorang pun dari Shenwu Star yang pernah lulus ujian. Tidak, ini bukan kebahagiaan yang kuinginkan. Lin Nan, basmi kamu. Hanya membasmimu adalah kebahagiaan yang kuinginkan. Beri aku mati. Tertawa, cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tangan Aorong. Ledakan, Lin Nan, yang menyerah di balik rok delima tetapi lebih kuat darinya, tidak melawan sama sekali. Dia menatapnya dengan cinta dan ekspresi di wajahnya dan membiarkannya menghancurkannya. Ilusi itu hancur, tapi air mata jatuh di pipi Aorong. Betapa bangganya seorang ratu, dia jelas-jelas melangkah ke dalam ilusi kebahagiaan tanpa akhir, tetapi pikirannya gagal untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Kebahagiaan yang tak ada habisnya, bagaimanapun juga, tidak dapat mengatasi kebanggaan di hatinya dan keyakinan teguh ratu yang tak tertandingi bahwa dia ingin semua pria berlutut di kakinya, termasuk menghancurkan mereka dalam hal kekuatan. Kebahagiaan yang dia tahu hanyalah sebuah ilusi namun ingin tenggelam di dalamnya pada akhirnya terbasmi oleh keyakinannya yang teguh. Bukan itu kebahagiaan yang kuinginkan. Aku akan membasmimu. Basmi kamu, basmi kamu. Tidak ada yang bisa mengabaikanku,
dan tidak ada yang lebih kuat dariku. Apa, aku, Aorong, hanya yang ketiga. Otang pembawa sial, Lin Nan, kamu pantas mati. Ini semua salahmu, Lin Nan. Aku, Aorong, pasti akan membasmimu dengan tanganku sendiri, membasmimu. Aorong, wanita yang begitu sombong hingga begitu mesum dan gila di dalam hatinya, setelah mengalami ilusi kebahagiaan tanpa akhir, karakternya menjadi semakin menakutkan dan ekstrim. Miao Yi tersenyum. Dia diam-diam menatap pria tampan dan dewasa di depannya dan pemuda yang masih muda dan tertutup, namun dengan semangat juang pantang menyerah terpancar jauh di matanya. Kedua sosok itu perlahan menyatu di matanya yang tersenyum. Berubah menjadi seperti sekarang ini. Sepertinya Lin Nan, tapi bukan Lin Nan. Maafkan aku, Xiao Nan, yang diinginkan Bibi adalah kebahagiaan sejati. Miao Yi, yang lapang seperti peri, bergerak pelan dengan langkah teratainya. Patah. Kakinya benar-benar mengikuti jejaknya, gelombang cahaya yang mekar, mengandung misteri yang tak ada habisnya, dan dalam sekejap, mengembun menjadi bunga teratai yang cerah dan mekar. Lotus tumbuh di setiap langkah. Dia keluar dari ilusi dengan sangat lembut. Tidak ada kerusakan sama sekali. Bahkan dalam ilusi, kebahagiaan di hatinya, meski indah tapi tidak sempurna, dia tidak bergerak begitu saja. Tidak ternoda oleh debu halus. Jangan menimbulkan debu. Aku, sial, 4 rekor dipecahkan. Tunggu, apa yang terjadi di sini? Pasti ada yang salah. Bintang suci laut luas, di istana-istana Zantian, sekali lagi menimbulkan sensasi ketika Miao Yi keluar dari ilusi. Termasuk Aorong yang berada di posisi ketiga, Miao Yi menjadi orang keempat yang memecahkan rekor uji coba pesawat yang lebih rendah. Hal ini sangat mengejutkan mereka. Lagi pula, tidak ada seorang pun dari Shenwu Star yang lulus ujian selama bertahun-tahun, apalagi memecahkan rekor ujian tingkat tertentu, dan 4 di antaranya keluar sekaligus. Tapi yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Miao Yi, yang jelas-jelas menjadi orang keempat yang keluar, memiliki skor peringkat yang langsung melampaui Li Fugui, yang pertama keluar. Brengsek, apakah ini benar-benar bukan sebuah lelucon? Apakah Anda selalu mengukur kinerja Anda berdasarkan waktu? Meskipun Miao Yi memiliki nama yang bagus atau kecantikan yang memukau, itu tidak memberikan bonus seperti itu, bukan? Tapi mereka hanya berbicara. Semua orang tahu bahwa hasil penilaian makam kilin dievaluasi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh binatang kilin. Karena Miao Yi, yang berada di peringkat keempat, langsung dipromosikan ke skor pertama, tentu saja itu masuk akal. Pada saat ini, yang juga mengejutkan adalah pria gendut Li Fugui, Xiao Long Nu Qingqing, dan Aorong yang baru saja keluar dari mimpi kebahagiaan secara misterius diteleportasi langsung ke arah inti, yang berjarak 100.000 mil jauhnya. Lin Nan. Pasalnya ketiganya mendapat pengingat perubahan peringkat secara bersamaan. Tuan, ini sangat aneh. Apa? Lin Nan sedikit terkejut. Peringkatku sebenarnya diturunkan 1 peringkat dan menjadi ketiga. Apakah kinerja ilusi kebahagiaan tanpa akhir ini memiliki kondisi evaluasi lain selain waktu? Lin Nan sedikit mengernyit. Apakah kamu tahu siapa yang ada di depan? Saya tidak tahu, saya baru saja menerima informasi peringkat saya. Kalau kamu bisa lulus semua tes, mungkin kamu bisa memahami semuanya. Meski tidak sesederhana itu, saudaraku, aku pasti akan membantumu lulus. Lin Nan menunjukkan sisi dominannya dan berkata dengan tegas. Bukan hanya karena itu hanya memberinya peningkatan yang kuat di level pertama, tetapi juga untuk memenuhi kebudewa atau keinginan pertama Qingqing. Qingqing, yang telah banyak membantunya, tidak pernah membutuhkan apapun. Ini adalah pertama kalinya Qingqing berinisiatif membutuhkan warisan binatang kirin. Apapun yang terjadi, dia akan mencoba yang terbaik. Yang kelima, ras manusia tertinggi Jin Tianhe akhirnya berlalu. Yang keenam, mantan mertua Ye Fei meninggal. Tidak lama kemudian, raungan binatang buas yang menakutkan datang dari beberapa ruang independen lainnya. Keempat binatang kuat itu akhirnya keluar dari ilusi satu demi satu setelah Jin Tianhe. Faktanya, kekuatan 4 binatang besar tidak lebih buruk dari Aorong, atau bahkan lebih kuat, tetapi ilusi kebahagiaan tanpa akhir ini jauh lebih kuat bagi mereka daripada Aorong, Miao Yi, dan manusia muda tertinggi lainnya. Penilaian warisan kirin tidak diragukan lagi lebih sempurna untuk ilusi yang diciptakan oleh binatang, dan dapat lebih memahami preferensi dan suasana hati binatang. Selain itu, karena kesenjangan alami antara binatang dan manusia, yang merupakan roh dari segala sesuatu, binatang buas mungkin telah diperkuat selama pengaturan. Kesulitan penguji dapat memastikan bahwa mereka yang memperoleh warisan dapat meneruskan kesuksesan. Jika tidak, tidak ada alasan mengapa keempat binatang itu tidak sekuat Ye Fei dan Jin Tianhe. Namun, termasuk Jin Tianhe,
master tertinggi yang lulus kemudian gagal memecahkan rekor pengujian pesawat rendah yang dipertahankan di Istana Zantian. Setelah 1 jam penuh, uji coba dan penilaian pertama akhirnya selesai. Ini adalah batas waktu penilaian. Para supremasi muda dan makhluk spiritual yang telah benar-benar tenggelam dalam kebahagiaan tanpa akhir, dengan vitalitas mereka yang sebenarnya hampir habis, muncul dari dunia percobaan rahasia satu demi satu. Untungnya, setelah dikeluarkan dari dunia percobaan rahasia, vitalitas mereka pulih sepenuhnya dalam sekejap. Meskipun perolehannya tidak sebaik mereka yang lulus ujian, mereka kurang lebih memperoleh banyak. Secara khusus, kemajuan dalam kondisi mental, kemauan dan kekuatan jiwa terlihat jelas. Berdengung. Hihihi. Penilaian tingkat kedua dimulai. Saat pintu cahaya di inti benar-benar terbuka, Lin Nan dan King King merasakan aura pembasmian yang tak terbatas sebelum mereka memasukinya. Potongan-potongan kuda merah, seperti yang terbuat dari darah dan tulang, melayang di antara mereka, yang sangat mengerikan. Bahkan Lin Nan menarik napas dalam-dalam. Tuan, baunya sangat menyengat. Tidak apa-apa, aku punya segalanya. Lin Nan berkata dengan bangga, sedikit menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan suasana pembasmian yang mengerikan sebelum masuk. Tak terbayangkan, perasaan menyeramkan ini, bahkan jika 10 atau 100 kali lebih kuat, Lin Nan tidak akan pernah mundur. King King tahu, tapi, King King sebenarnya menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Saya bisa merasakan bahwa tingkat bahaya pada tingkat ini mungkin beberapa kali lebih menakutkan daripada ilusi kebahagiaan tanpa akhir. Jika terjadi sesuatu, Guru, biarkan King King datang sendiri. Lagi pula, Guru, Anda bukanlah penguji sejati. Jika terjadi kesalahan, Anda mungkin benar-benar terjerumus ke dalamnya. Saudaraku, sepertinya kamu takut mati. Berhenti bicara omong kosong. Sejak aku masuk bersamamu, aku akan membawamu melewati bea cukai dan melihat seperti apa warisan binatang unicorn ini. Ayo pergi. Lin Nan langsung meraih tangan King King, dan dengan goyangan, dia melangkah ke atmosfer pembasmian tanpa akhir tanpa ragu-ragu. Saat mereka melangkah masuk, keduanya merasakan jiwa dan tubuh mereka bergetar, dan mereka kehilangan pandangan satu sama lain. Tertawa, sebelum Lin Nan sadar sepenuhnya, cahaya pedang pembasmi yang menakutkan meraung ke arahnya. Gulungan, Lin Nan meninju dan menghadapi cahaya pedang pembasmi yang menakutkan. Gemuruh, energi mengerikan itu meledak, dan cahaya pedang pembasmi hancur di bawah cahaya tinju yang terang dan mendominasi. Apakah itu kamu? Tapi Lin Nan terkejut dan mengeluarkan suara. Menarik, sangat bagus, sangat bagus. Amarah. Kemarahan tanpa batas dan niat membasmi tanpa akhir menyembur langsung dari tubuh Lin Nan. Mengetahui bahwa ini adalah cobaan, mengetahui bahwa semuanya palsu, tetapi seperti ilusi kebahagiaan tanpa akhir yang dapat membuat prajurit yang tak terhitung jumlahnya rela jatuh ke dalamnya, kali ini, Lin Nan langsung jatuh ke dalamnya tanpa pertahanan psikologis apapun. Tidak peduli apa, dia tidak pernah menyangka bahwa orang pertama yang menyerangnya di sini adalah orang yang memaksanya melarikan diri selama 2 tahun dan mengalami bahaya hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya ketika dia menginjakan kaki di Kekaisaran Suantian sendirian. Tidak bisa melupakan, wajah yang tidak akan pernah ia lupakan, sosok yang terpatri kuat di hatinya. Itu adalah kebencian terbesar yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya, dan orang yang paling ingin dia basmi. Dapat dikatakan bahwa ini selalu menjadi simpul terbesarnya. Sangat disayangkan ketika dia masih magang seni bela diri muda, dia telah berkembang hingga seperti sekarang ini, tetapi dia masih tidak tahu apa yang terjadi setelah mengejarnya selama 2 tahun. Kini, meski semakin dipikir-pikir, semakin aneh dan misterius jadinya, hal itu tidak menghilangkan kebencian di hatinya sama sekali. Membasmi. Apa yang Lin Nan tidak ketahui dan tidak duga adalah bahwa kebencian yang tersembunyi jauh di dalam hatinya benar-benar tersulut begitu dia melangkah ke dalam fantasi pembasmian tanpa akhir ini dengan penuh percaya diri. Dia langsung jatuh ke dalamnya dan benar-benar kehilangan dirinya. Membasmi, membasmi, membasmi. Hatinya diliputi oleh kebencian yang tak ada habisnya, dan yang terpikir olehnya hanyalah membasmi. Basmi, basmi, basmi. Pembasmian tanpa akhir. Basmi semua musuh yang mendorongnya ke ambang hidup dan mati berulang kali. Darah mengotori langit, dan bau pembasmian yang tak ada habisnya memenuhi seluruh dunia. Lin Nan menjadi lebih kuat saat dia bertarung. Setiap kali dia membasmi seseorang, kekuatan kehancuran di segala arah yang telah dia korbankan pada suatu saat meningkat. Perasaan berkuasa, kendali, dan pelepasan kekuatan membasmi sungguh tak terlukiskan. Berdengung, berdengung, gemuruh. Lin Nan memegang 10 penjuru dan menghancurkan satu sama lain, dan pembasmian menjadi semakin menakutkan. Niat membasmi yang tak terbatas muncul, melonjak, seolah-olah telah mengembun menjadi sungai Yangtze. Mata merah dan pembasmian yang mendominasi dan tak terbatas membuat ini men untuk sesaat, dia seperti Shuro dari neraka.
Mengerikan. Mati, mati, mati. Mati saja, hahaha. Lin Nan, yang rambut hitamnya menari dengan liar, berlumuran darah. Kenikmatan membasmi musuh dengan tangannya dan peningkatan kekuatan yang pesat membuatnya menjadi semakin gila. Saya harus mengatakan, membasmi itu sangat menyenangkan. Setiap musuh yang Anda benci bisa dibasmi berulang kali, dan rasanya menyenangkan berulang kali. Tentu saja, jika Lin Nan masih terjaga saat ini, dia mungkin sudah mulai bosan. Tidak peduli seberapa besar kebencian yang ada, itu sudah cukup untuk membasminya beberapa kali dengan cara yang berbeda. Sudah hampir 100 kali sekarang, bagaimana Anda tidak bosan? Sayangnya, Lin Nan tidak tahu. Kenikmatan membasmi musuh dan peningkatan kekuatan yang luar biasa membuat Lin Nan jatuh ke dalam jurang pembasmian tanpa akhir selangkah demi selangkah. Bepergian lebih jauh dan lebih jauh. Dan seiring berjalannya waktu, fantasi pembasmian ini mengambil berbagai bentuk. Kamu benar-benar memblokirku. Mati. Basmi. 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 Para master di belakang musuh muncul satu demi satu, dan musuh yang kuat lahir satu demi satu, mengubah langkah pembasmian Lin Nan menjadi pembasmian besar-besaran yang tidak pernah berakhir. Tidak ada yang bisa menghentikan pembasmiannya. Haha, seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa memecahkan rekor dalam fantasi pembasmian tanpa akhir ini, ya. Sama seperti tidak ada yang memecahkan rekor, yang tidak disangka semua orang adalah cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul di saat-saat terakhir, secara langsung memecahkan rekor yang dipegang oleh fantasi pembasmian tanpa akhir dalam penilaian bidang yang lebih rendah. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan semua orang adalah mereka bertiga sekaligus. Qing Qing, Miao Yi, Li Fugui. Masih ada 3 lagi. Sial, ini agak luar biasa. Ya, sangat jarang satu orang memecahkan 2 rekor. Jika ini bisa lulus penilaian, bahkan jika itu masuk ke istana Zantian kita, itu akan menjadi bibit bagus yang layak untuk ditanami dengan kuat, bukan? 2 catatan. Pergi dan lapor ke tetua ke-6. Bahkan jika mereka gagal lulus semua ujian, mereka masih cukup untuk direkrut secara khusus ke istana Zantian kita. Bagus. Sekelompok pria tampan dan cantik yang sedang menonton terkejut dan banyak bicara. Murid yang juga bertugas mengawasi langsung menghancurkan jimat komunikasi misterius. Jika Anda memecahkan rekor 2 kali, Anda akan bisa mendapatkan persyaratan pelantikan dari Istana Zantian dan menjadi murid resmi Istana Zantian. Saya tidak tahu hasil seperti apa yang bisa mereka peroleh di tes selanjutnya. Sungguh mengasyikkan. Miao Yi, Qing Qing, cek-cek, nama kedua orang ini terdengar sangat indah. Nama Li Fugui sangat vulgar dan unik. Sementara pria tampan dan wanita cantik dari bintang suci Hanhai mendiskusikan nama Miao Yi, Qing Qing dan Li Fugui dengan antusias, wajah Lin Nan pucat, berkeringat banyak, dan dia menatap kosong ke wajah kecil cantik dan wajah pembasmi di depannya niat di tangannya dimusnahkan ke segala arah. Hanya ada jarak 0,01 mm, dan kehancuran ke segala arah akan menimpa wajah cantik itu. Panggilan. Setelah setengah menit, Lin Nan menghela napas panjang. Tahukah kamu ini bisa membasmi orang? Meski merupakan celaan, namun dipenuhi dengan rasa kasihan dan rasa syukur yang mendalam. Jangan pernah melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Lin Nan merasa takut hanya dengan memikirkannya. Dia tidak menyangka bahwa dia, yang selalu memiliki kemauan yang kuat dan kuat, akan begitu mudahnya terjerumus ke dalam pembasmian tanpa akhir, tidak mampu melepaskan diri. Tapi yang lebih tidak terduga adalah Qing Qing, yang dengan mudah keluar dari ilusi, sebenarnya menggunakan hidupnya sendiri untuk memblokir dominasinya atas dunia dan kehancuran segala arah. Jika Lin Nan tidak menghentikan mobilnya pada saat-saat terakhir, kepala Xiao Longnui mungkin akan mekar, dan bunga-bunga indah itu akan layu menjadi semangka busuk. Tuan, Qing Qing tidak bodoh. Aku percaya padamu. Bahkan jika kamu menjadi ibel, kamu tidak akan menyakitiku. Xiao Longnui tersenyum dengan senyum menawan. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya, hanya sedikit kebanggaan yang menggerakkan Lin Nan. Bangga atas kepercayaannya pada Lin Nan dan keyakinannya pada penilaiannya sendiri. Dengan kalimat sesingkat itu, Lin Nan merasa hatinya sepenuhnya. Saya terpesona oleh gadis kecil di depan saya. Tuan, kami nomor 1. Ini sebenarnya nomor 1. Lin Nan sedikit terkejut. Yah, ketika aku melompat keluar dari ilusi, hasilku keluar. Tetapi setelah aku keluar, ilusimu tidak berakhir. Sepertinya kamu bukan peserta, dan semua penilaiannya terpisah. Qing Qing dikatakan. Begitu, itu yang kubilang, rasanya aku sudah terjebak di dalamnya dalam waktu yang sangat lama sekali. Kata Lin Nan. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan yang kuat. Selamat, Guru, karena telah dipromosikan ke dunia seni bela diri dan memasuki alam suci. Kata-kata Xiao Longnui King terdengar di saat yang tepat.
Saya tidak menyangka bahwa peningkatan dalam fantasi pembasmian tanpa akhir ini benar-benar nyata. Lin Nan hampir berbisik, dia tidak percaya. Hanya master yang bisa melakukan ini, King King belum membaik sama sekali, kata King King. Bagaimana mungkin? Mungkinkah pengalamanmu berbeda dengan pengalaman aku dan kakakku? Atau mungkin karena kamu melewati ilusi segera setelah masuk, dan itulah mengapa kamu tidak dipromosikan. Bukan itu masalahnya, Guru. Ilusi yang kami masuki semuanya adalah ilusi pembasmian tanpa akhir. Tapi hanya ada Anda, Guru, di hati King King, dan tidak ada kebencian sama sekali. Jadi, sebenarnya, King King tidak bingung dengan hal itu, ilusi sama sekali. Tentu saja, saya bingung, King King tidak dapat membuat kemajuan sebesar Guru, karena Guru, Anda hanya memulihkan kekuatan masa lalu Anda, semuanya akan jatuh ke tempatnya. Itu benar, Lin Nan berpikir sejenak dan mengerti. Yang paling dia butuhkan untuk budidaya kembali adalah kekuatan spiritual. Tidak ada penghalang alam. Kedua, dia perlu mengembangkan kembali seni bela dirinya, tetapi ini tidak akan mempengaruhi alam Lin Nan sendiri. Terus terang, selama kekuatan spiritual langit dan bumi melimpah, Lin Nan dapat dengan mudah menguasai jalannya, dan kemajuannya dalam kultivasi pasti dapat digambarkan sebagai 1000 mil sehari. Dan ilusi pembasmian ini tidak diragukan lagi dipenuhi dengan kekuatan spiritual dalam jumlah besar dari langit dan bumi. Jika Lin Nan bertahan lebih lama, panennya akan lebih besar. Namun, jika dia benar-benar jatuh terlalu dalam, Lin Nan sendiri tidak dapat menjamin apakah panggilan penyelamatan nyawa King King dapat menariknya keluar dari keadaan gila pembasmian tanpa akhir. Panggilan, Lin Nan mengesampingkan keserakahan di hatinya dan menghela nafas panjang. Meskipun dia telah melewati ilusi pembasmian tanpa akhir, Lin Nan tahu bahwa terlalu sulit untuk melepaskan obsesi di dalam hatinya. Hal ini akan dimanfaatkan oleh orang lain jika ia tidak berhati-hati dalam perjalanan ilmu bela dirinya. Mungkin, saat kamu masuk ke paviliun Xianling dan melihat ibumu, Yan Aojun, kamu mungkin menemukan petunjuk, Dot dan Miaoyi. Lin Nan dan Miaoyi bertemu selama perjalanan ke makam Qilin. Meskipun mereka bersama untuk sementara waktu, mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk berduaan. Miaoyi tidak ditanya tentang alasan sebenarnya mengapa dia pergi ke keluarga Xiao Lin dunia sekuler domain Xuanyuan. Bertahun-tahun telah berlalu, dan sekarang, meskipun Lin Nan masih belum tahu siapa yang bertanggung jawab atas pengejaran dalam 2 tahun itu, dia secara samar-samar mengunci arahnya. Itu karena ibu Yan Aojun dan bibi Miaoyi. Dan itu sangat mungkin. Ini bukan tentang membasminya. Meskipun dia masih tidak mau mengakuinya dan ingin membasmi semua orang ribuan kali, dia harus mengakui bahwa ketika dia hanya berada di alam 3 bunga, tidak peduli seberapa kuat dia, jika pihak lain benar-benar ingin membasminya. Jika itu masalahnya, satu serangan dan pembasmian yang kuat sudah cukup. Namun, kekuatan dan jumlah musuh tampaknya secara bertahap semakin kuat seiring dengan meningkatnya kekuatannya. Dalam ilusi pembasmian tanpa akhir, Aorong, seorang wanita dengan kekuatan tempur puncak pemuda tertinggi di alam surgawi, terjebak di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Dia keluar, melihat cahaya terang di pintu masuk, hatinya dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Siapa yang lebih baik dari dia? Lin Nan. Itu adalah satu-satunya orang yang dia pikirkan. Bahkan Miaoyi, dia tidak berpikir dia bisa lebih baik darinya. Demikian pula, Jin Tian dan Supreme muda yang tercela dan tidak tahu malu bahkan kurang mampu bertahan dari perluasan kekuatan yang tak terbatas dan kesenangan membasmi musuh dalam ilusi pembasmian tanpa akhir. Mereka akan berakhir seperti Aorong. 760.